Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang toleransi imunologi pada mata kuliah imunologi dari dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Nurse Nirwan Escape MKes. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi utama, yaitu yang pertama, mekanisme terjadinya toleransi imunologi, yang kedua, faktor yang mempengaruhi toleransi imunologi, dan yang terakhir, cara menghentikan toleransi imunologi. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu toleransi imunologi. Toleransi imunologi adalah kemampuan sistem imun untuk tidak bereaksi terhadap antigen tertentu, terutama terhadap antigen dari tubuh sendiri, self antigen, atau antigen lingkungan yang tidak berbahaya. Toleransi ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit autoimun. Materi yang pertama yaitu mekanisme terjadinya toleransi imunologi. Toleransi imunologi dibagi menjadi 2 mekanisme utama. Yang pertama, toleransi sentral atau central tolerance. Yang kedua, toleransi peripher atau peripheral tolerance. Toleransi sentral atau central tolerance. Toleransi sentral adalah proses toleransi imun yang terjadi di organ limfoid primer, yaitu timus untuk sel T dan sumsum tulang belakang untuk sel B. Central tolerance pada sel T. Mekanisme sentral toleransi pada sel T dibagi menjadi 2, yaitu seleksi positif dan negatif. Seleksi positif, sel T yang sedang berkembang diuji apakah mampu mengenali MHC atau Major Histocompatibility Complex milik tubuh sendiri. Seleksi negatif, sel T yang lolos kemudian diuji apakah mereka terlalu kuat mengenali self antigen yang dipresentasikan oleh MHC. Sel T yang tidak terlalu reaktif terhadap self antigen akan diloloskan dan masuk ke sirkulasi darah. Selanjutnya, mekanisme sentral toleransi pada sel B. Mekanisme sentral toleransi pada sel B terjadi di sumsum tulang atau bone marrow, di mana sel B masih dalam tahap perkembangan atau immature B cell. Tujuan utama mekanisme ini adalah memastikan bahwa sel B yang keluar ke sirkulasi tidak bereaksi terhadap antigen tubuh sendiri atau self antigen. Yang kedua, toleransi peripher atau peripheral tolerance. Toleransi peripher adalah mekanisme di organ limfoid sekunder yang mencegah sel imun menyerang tubuh sendiri. Mekanismenya meliputi anergi. Sel imun tidak aktif tanpa sinyal kostimulasi, supresi oleh sel T regulator, menghambat respon imun dengan sitokin antiinflamasi, apoptosis, kematian sel autoreaktif, dan ignorance, sel imun mengabaikan antigen tersembunyi. Mekanisme ini penting untuk mencegah autoimun. Materi utama yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi imunologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi toleransi imunologi, yaitu genetik, kematangan sistem imun, dosis antigen, rute paparan antigen, durasi paparan antigen, konteks imunologis, lingkungan sitokin dan kostimulator, dan peran sel T regulator TREG. Pertama, genetik. Faktor genetik memiliki pengaruh besar terhadap toleransi imunologi. Gen yang mengkode molekul HLA atau Human Leukocyte Antigen berperan penting dalam presentasi antigen kepada limfosit T. Perbedaan variasi genetik dapat mempengaruhi sejauh mana sistem imun mengenali antigen sebagai self atau non-self. Individu dengan predisposisi genetik tertentu lebih rentan mengalami kegagalan toleransi imun yang dapat menyebabkan penyakit autoimun. Kedua, kematangan sistem imun. Toleransi imunologi sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan sistem imun. Pada fase perkembangan awal, janin dan neonatal, sistem imun masih belum matang sepenuhnya dan cenderung lebih toleran terhadap antigen, terutama antigen yang dikenali selama fase embrionik. Ketiga, dosis antigen. Dosis antigen yang terpapar pada sistem imun berpengaruh dalam pembentukan toleransi. Paparan dosis rendah atau sangat tinggi dari suatu antigen cenderung memicu toleransi, sedangkan paparan dosis sedang seringkali menghasilkan respon imun aktif. Rute paparan antigen. Cara atau jalur masuknya antigen ke dalam tubuh juga mempengaruhi toleransi imunologi. Antigen yang masuk melalui jalur oral atau mukosal, misalnya di saluran pencernaan, cenderung menstimulasi toleransi, disebut oral tolerance.
Sedangkan antigen yang masuk secara intradermal atau intravena cenderung menginduksi respon imun. Durasi paparan antigen. Paparan antigen yang terus-menerus atau kronis dapat menyebabkan induksi toleransi imun karena menyebabkan kelelahan atau exhaustion pada sel T yang terlibat dalam respon imun. 6. Konteks imunologis, lingkungan sitokin dan kostimulator. Lingkungan mikro tempat antigen dikenali juga penting. Kehadiran sinyal kostimulator seperti B7 pada APC atau lingkungan sitokin proinflamasi dapat mengaktifkan respon imun. Sebaliknya, ketiadaan sinyal tersebut atau adanya sitokin seperti IL-10 atau TGF-B akan cenderung mendukung toleransi. Peran sel T regulator atau TREG. Sel T regulator berperan menjaga toleransi imun dengan menekan aktivitas berlebihan dari sel T efektor yang dapat menyerang jaringan tubuh sendiri. Jumlah dan fungsi TREG sangat menentukan apakah toleransi dapat dipertahankan. Materi utama yang terakhir adalah cara menghentikan toleransi imunologi. Terkadang, dalam kondisi tertentu, menghentikan atau menurunkan toleransi imunologi diperlukan, terutama untuk melawan kanker atau infeksi kronis, di mana sistem imun terlalu toleran. Berikut beberapa cara menghentikan toleransi imunologi. Yang pertama, pemberian imunoterapi, checkpoint inhibitors, misalnya anti-PD1 atau anti-CTLA4 digunakan dalam terapi kanker. Ini berfungsi menghambat molekul penghambat pada sel T sehingga sel T lebih aktif melawan sel kanker. Yang kedua, penggunaan adjuvan. Adjuvan adalah zat yang ditambahkan dalam vaksin untuk meningkatkan respon imun. Fungsinya untuk mengaktifkan sel APC atau antigen presenting cells dan mengurangi toleransi terhadap antigen tertentu. Mengurangi aktivitas sel T regulator. Dalam beberapa terapi kanker diusahakan menghambat fungsi TREG agar sistem imun lebih agresif. Yang keempat, mengubah cara penyajian antigen. Jika antigen disajikan bersama sinyal inflamasi atau infeksi, toleransi bisa dihentikan. Yang kelima, paparan infeksi. Beberapa infeksi bisa memicu penghentian toleransi dengan meningkatkan respon imun dan produksi sitokin. Dan yang terakhir, terapi genetik. Pada masa depan, terapi genetik dapat menargetkan gen-gen yang mengatur toleransi, terutama untuk mengobati autoimun atau meningkatkan respon imun terhadap kanker. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.